Tuhanku pada kaki salib. Ku persembahkan diriku karena pengorbananmu. Aku bahagia, bersuka cita kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Yang Adonai Tiomoku selalu untuk tangani maradian nontonmi di batasan lomomi. Rohaki ahimuldo pelehon nasadiriki. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kiranya kita bersama bersekutu di dalam firman-Nya. Tetapi terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah kiranya melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita pada hari Jumat ini, tanggal 27 Oktober 2023, yaitu terambil dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 23. Demikianlah firman-Nya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang ada dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kitab Mazmur pasal 50 ini adalah salah satu mazmur yang dikaitkan dengan Asaf. Asaf adalah seorang penyanyi dan penulis mazmur yang aktif dalam pelayanan di bait suci. Mazmur ini berbicara tentang Allah yang berkuasa, yang memanggil umatnya untuk menghadapnya dan menilai mereka. Allah berbicara tentang pentingnya penyembahan yang tulus dan taat daripada pengorbanan hewan semata. Dalam nats ini kita di ayat 23 pasal 50 berbicara tentang korban syukur, yaitu tindakan membawa korban sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Dalam kitab Imamat, Bapak Ibu, di situ dapat kita mengetahui adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan korban syukur yang diatur dengan rinci, yaitu dalam kitab Imamat pasal 7 ayat 11 hingga ayat 15. Korban syukur adalah tindakan pengakuan dan ucapan terima kasih kepada Allah atas berkat-berkat yang telah diterima. Dan ayat ini juga menyoroti pentingnya pengorbanan yang dipersembahkan dengan hati yang tulus kepada Allah. Allah tidak hanya menginginkan pengorbanan fisik dan ritualitas yang biasa saja, tetapi dia menghargai pengorbanan yang dilakukan dengan hati yang tulus sebagai ungkapan rasa syukur dan pengabdian dari umat Tuhan, mempersembahkan yang terbaik kepada Allah di dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana juga dalam nas ini pemazmur mengingatkan kita tentang janji keselamatan yang dari Allah. Orang yang memberikan korban syukur dengan tulus kepada Allah, maka
akan disiapkannya lah jalan bagi Allah untuk menunjukkan keselamatannya. Ini merupakan yang menggambarkan hubungan yang intim antara pengorbanan yang tulus dan pengalaman keselamatan yang dari Allah. Oleh karena itulah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam konteks ayat ini, pengajaran yang dapat diambil adalah bahwa nilai sejati seseorang lebih penting daripada saat kita dalam kehidupan kita untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Disinilah pemazmur mengingatkan kita, yang pertama adalah bagaimana di dalam hidup kita untuk mempersembahkan ucapan syukur atas kemurahan Tuhan. Jika kita menghitung hari-hari hidup kita, seperti pemazmur pasal 90 berkata, maka kita akan mendapatkan hati yang bijaksana. Ketika kita menghitung hari-hari hidup kita, begitu banyaknya yang telah kita lalui dalam proses hidup kita. Baik manis dan pahit, baik keberhasilan dan kegagalan, dan juga akan kehidupan suka dan duka yang telah kita lalui. Oleh karenanya lah, melalui renungan di pagi ini, kita diingatkan agar setiap orang percaya untuk mempersembahkan dalam hidupnya ucapan syukur yang benar-benar berarti di hadapan Tuhan melalui tubuh jiwa raga kita. Yang kedua adalah pemazmur mengingatkan kita tidak ada jalan yang lain selain jalan keselamatan yang dari Allah. Oleh karena itulah, agar setiap perjalanan proses hidup kita, mari kita selalu menyerahkan hanya kepada kuasa-Nya saja, agar Dialah selalu yang menyertai kita sebagai gembala yang mengantarkan dalam kehidupan proses hidup kita. Dan kita akan menerima jalan yang lurus, jalan yang terbaik, jalan yang penuh berkat, dan jalan keselamatan yang Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita. Kita sambut berkat Tuhan di dalam jalan keselamatan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kehidupan yang baru Tuhan berikan bagi kami di pagi ini. Tuhan telah mengantarkan kami menikmati hari yang baru dan pengharapan yang baru. Dan juga Tuhan telah menyirami hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, yaitu mengingatkan kami agar kami senantiasa dapat mempersembahkan korban syukur, ucapan syukur, terima kasih kami kepadamu. Karena Tuhanlah yang patut dipermuliakan, yang penuh dengan kasih setia, menuntun, mengantarkan, menjaga, melindungi kami, serta menjauhi kami dari mara bahaya. Untuk itu Bapa yang terkasih, kiranya melalui firman ini kami diteguhkan untuk menapik jalan yang benar, jalan yang terbaik, jalan yang tulus, dan jalan yang penuh dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami serahkan segala kehidupan bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang menyertai, menjaga, dan melindungi. Jauhkan kami dari mara bahaya dan pencobaan. Berkati para umat-Mu, baik anak-anak kami, remaja, muda-mudi, kaum ibu, kaum bapak, dan kaum lansia. Tuhanlah yang berkenan untuk memberkati kami pada hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa yang baik, inilah hidup kami serahkan otoritas kami ke dalam kedaulatan nama Tuhan. Kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkatimu sampai selama-lamanya. Amin. Aku bahagia, bersuka cita kepadamu, Juru Selamat, aku berserah.